tahun 656 Hijriah, Abbasiyah terpaksa menutup kejayaannya setelah berdiri selama 6 abad. 200.000 pasukan Mongol datang dari arah timur melancarkan serangan brutal. Tanpa kenal belas kasihan, mereka menghabisi seluruh muslimin di Baghdad. Lebih dari itu, mereka juga membakar dan menenggelamkan karya-karya peradaban Islam di Sungai Tigris, hingga air sungai menjadi hitam akibat lunturnya tinta pengetahuan. Muslimin tidak pernah menduga inilah masa yang dicatat sejarah sebagai masa awal kemunduran peradaban Islam. Satu persatu, wilayah-wilayah muslimin ditaklukkan Mongol pimpinan Hulagu Khan. Kebuasan bangsa Mongol menjadi momok menakutkan bagi seluruh umat muslim saat itu. Namun tidak bagi seorang Saifuddin Qutuz yang berani mematahkan mitos di masyarakat bahwa bangsa Mongol tak bisa dikalahkan. Dialah orang yang kemudian dilahirkan di muka bumi seakan memiliki satu tugas kemudian wafat. Tugas yang sangat besar, yaitu mematahkan mitos bahwa pasukan Mongol, pasukan Tatar, pasukan yang tidak bisa dikalahkan, membumi hanguskan negeri yang mereka masuki manapun negerinya. Tetapi dengan Saifuddin Qutuz, maka dialah orang pertama yang bisa mematahkan mitos itu, dan Saifuddin Qutuz berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Nama aslinya adalah Mahmud bin Mamdud, namun sejarah lebih mengenalnya dengan nama Saifuddin Qutuz yang berarti singa yang garang. Tak heran, sebab keberaniannya serta perjalanan hidup yang keraslah yang membuat ia lebih dikenal dengan nama Qutuz. Awalnya, Qutuz lahir dari nasab bangsawan. Keluarganya adalah pemimpin di wilayah Khwarizm pada masa dinasti Abbasiyah. Oleh sebab itu, Qutuz kecil diasuh dalam didikan istana. Ia belajar agama, kepemimpinan, serta pengetahuan lainnya di sana untuk disiapkan menjadi generasi penerus. Namun, belum lagi ia merasakan kepemimpinan, wilayahnya mendapat serbuan buas dari pasukan Mongol yang ingin meluaskan kekuasaannya di wilayah muslimin. Wilayahnya habis diratakan oleh pasukan Mongol. Beruntung, ia dapat selamat dari kekejaman pasukan pimpinan Hulagu Khan. Ia menjadi tawanan untuk kemudian dijual sebagai seorang budak. Nasibnya berubah. Dari satu tangan ke tangan lainnya, Qutuz, sang anak bangsawan, diperjualbelikan layaknya barang. Namun perjalanan hidup yang berat inilah yang menempa pribadinya menjadi sosok yang tangguh. Qutuz. Hingga takdir akhirnya membawa ia sampai pada tangan pemimpin muslim di Mesir. Di tempat inilah, ia kemudian dibebaskan dari perbudakan dan kelak mengawali kebesarannya. Saifuddin Qutuz sempat menjadi budak, sangat rendah, sangat jatuh. Tetapi itu tidak menjatuhkan keinginannya, tidak menjatuhkan harga dirinya, tidak menjatuhkan semangatnya. Mungkin miskin, mungkin tidak punya, mungkin sakit, mungkin tidak berkesempatan, dan seterusnya. Tetapi tidak pernah hilang semangat dan imannya. Itu yang terjadi. Maka mari kita pegang kalimat Rasulullah SAW. Kata Nabi, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Kata Nabi, teruslah berkarya, teruslah beramal, teruslah bekerja, karena setiap kalian akan dimudahkan menuju takdir masing-masing. Setelah berhasil menaklukkan Baghdad, Hulagu Khan, sang pemimpin pasukan Mongol, semakin lama semakin percaya diri untuk meluaskan kekuasaan. Syam, Aleppo, Damaskus, Palestina, dan Mesir menjadi kota tujuan selanjutnya. Umat muslim pun semakin ciut nyalinya menghadapi pasukan Mongol yang barbar. Kebanyakan mereka lebih memilih menyerah daripada harus menjadi korban pasukan Asia tersebut. Qutuz yang menjadi saksi atas kekejaman pasukan Mongol merasa sakit hati dengan tindakan mereka. Apalagi wilayahnya Mesir juga menjadi tujuan Hulagu Khan untuk dihancurkan. Tak ada jalan lain baginya kecuali dengan perlawanan. Umat muslim harus bangkit melawan kebrutalan Mongol.
Ketika sudah sampai di Baghdad, dan di Baghdad pun sudah terjadi kelemahan luar biasa, pengkhianatan internal, maka kemudian hancur Baghdad sama sekali. Setelah itulah maka nyaris seluruh wilayah Islam saat itu, setiap Mongol masuk itu nyaris tidak ada perlawanan. Ya, dia Mongol masuk kemudian mengancam, memberikan surat nyerah, Kalaupun ada perlawanan sebentar kemudian kalah. Jadi dia seperti sebuah kekuatan baru yang mengejutkan dunia Islam. Begitu menggedor seakan ini kekuatan datang dari mana gitu. Itu Mongol saat itu. Maka mulailah turun hancur satu persatu, tidak terkecuali masuk wilayah Syam dan tidak terkecuali menjelang masuk ke wilayah Mesir. Melihat pasukan Mongol yang bergerak semakin dekat dengan Mesir, Saifuddin Qutuz tak bisa tinggal diam. Apalagi ia melihat kondisi internal Mesir yang juga tidak kuat, seperti wilayah-wilayah Islam lain yang telah dikalahkan Hulagu. Maka ia mulai menyusun rencana untuk menghentikan gerakan pasukan Mongol. Tekadnya dimulai saat ia sudah mengantongi restu dari ulama agar ia dapat memimpin Mesir menggantikan raja yang masih kecil. Kepercayaan tersebut ia dapat berkat kematangan pribadi serta kesolehannya. Qutuz memulai langkahnya dengan mendekatkan diri pada ulama dan masyarakat. Tahiyatun ilaika ya maulaya al-mutaffaru Saifuddin Qutuz Sultan Misr. قد بلغنا ما كان من حرصكم على مصالح ومصائر العباد وإنه ليسرنا أننا نحن عامة وأعيان مصر قد اخترنا من هو مثلكم ليدير شؤون هذه البلاد المباركة ونتحدث إليكم الآن لنعلمكم بأننا نثبتكم على مصر سلطانا بمشيئة الله ومعونته. Ia terus melakukan perbaikan-perbaikan internal sampai masyarakatnya berada dalam satu kesatuan. Ketika upayanya tercapai, niatnya untuk melangsungkan jihad mesti tertahan karena kas negara tak cukup untuk mendanai peperangan. Dalam sejarah Islam bacalah selalu bahwa kebesaran Islam ketika pemimpin dikawal oleh ulama. Kalau pemimpin berjalan sendiri tanpa panduan ilmu agama, maka yang terjadi pasti kebangkrutan sebuah negeri. Saifuddin Qutuz bertanya pada para ulama, saat itu termasuk Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah ta'ala. Ketika bertanya, bolehkah saya mengambil pajak dari masyarakat saya untuk pendanaan ini, pendanaan negara? Jawaban para ulama, tidak boleh, karena memang haram hukumnya. Anda mengambil pajak haram hukumnya. Karena itu dalam Islam mengambil harta masyarakat dengan cara yang batil. Para ulama mengatakan kecuali pertama, negara tidak memiliki harta yang cukup untuk pembiayaan negara. Satu. Yang kedua, para ulama memberikan syarat satu. Syarat yang kedua adalah Anda sebagai pemimpin harus mewajibkan mengambil paksa dari para pemimpin Anda, staf-staf Anda, komandan-komandan Anda, menteri-menteri Anda, ambil dari mereka, harta mereka, perhiasan mereka, ambil, baru kemudian Anda boleh mengambil dari rakyat. Itu paling fair. Dalam Islam, ini adalah fatwa Al-Izz bin Abdissalam. Perlu diketahui, inilah fatwa yang mengawali kebesaran Saifuddin Qutuz rahimahullah ta'ala. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Saifuddin Qutuz menerima tantangan Hulagukan. Ayuhan nas, laqad arsala ilayna hulakum mutaliban iyana bitaslim albilad aw alharab minha wa arada an yazra khawfan fi qulubina bima ma'ah wa idha kana ma'ahu al-jund wal-rimah wal-suyuf wal-majaniq fa inna ma'na ma huwa fawqa kulli hadha Allah azza wa jal wa ma hadha illa imtihanan min Allah subhanahu wa ta'ala فإما النصر وإما الشهادة الله أكبر. Tanpa menunggu waktu yang lebih lama, Saifuddin Qutuz memberangkatkan pasukannya ke Ain Jalut dekat Danau Tiberias. Di Ain Jalut ini, dua pasukan bertemu tanggal 25 Ramadan 658 Hijriah. Dengan strategi matang, Saifuddin Qutuz bersama panglimanya Ruknuddin Baibars menghadapi serangan barbar pasukan Mongol. Dengan jumlah pasukan yang hampir seimbang,
pasukan muslimin yang telah dibakar semangatnya oleh Saifuddin Qutuz berhasil memukul pasukan Mongol hingga mereka lari ke arah timur di Bisan. Bahwa ketika dalam pertempuran Saifuddin Qutuz nanti dia kudanya mati karena terkena anak panah dari pasukan Mongol. Kemudian dia jalan kaki, ada salah seorang komandannya mengatakan, berteriak mengatakan, naiklah ke kuda, naiklah ke kuda, jangan sampai kau meninggal. Kalau kau meninggal, maka ini akan menjadi musibah besar bagi pasukan ini. Kata Saifuddin Qutuz kalimat luar biasa. Dia mengatakan, kalau saya meninggal, ini Islam. Bukan karena Saifuddin Qutuz, ini Islam. Berapa banyak panglima besar Islam telah meninggal, tapi Islam terus besar. Karena ini Islam, bukan Saifuddin. Di Bisan inilah perang berlangsung semakin sengit. Saifuddin Qutuz kembali membuktikan dirinya. Ia maju dalam barisan terdepan dan meneriakkan kalimat yang membangkitkan semangat pasukannya. Saifuddin Qutuz berteriak-teriak, dia mengatakan, wa Islama, wa Islama, wa Islama. Kalimat ini kalimat yang menyerukan panggilan. Kata wa Islama artinya adalah dia memanggil, ini Islam, 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 ayo Islam. Kalimat ini kemudian menjadi sangat terkenal hari ini di kalangan masyarakat Arab hari ini. Ketika ada sebuah seruan untuk jihad fisabilillah, untuk seruan bangkit, hari ini sering muncul kalimat wa Islama. Kalimat ini adalah kalimat Saifuddin Qutuz rahimahullah ta'ala. Hingga akhirnya terbunuhlah Katapga, sang panglima pasukan Mongol, menandakan kemenangan Muslim. Mitos kaum Mongol sebagai bangsa tak terkalahkan yang selama ini didengung-dengungkan berhasil dipatahkan Muslimin melalui kehebatan Saifuddin Qutuz. Umat Muslim di Mesir berbangga dengan pemimpin barunya. Namun tak berlangsung lama, sebab dalam perjalanan pulang dari medan perang, Saifuddin Qutuz wafat dibunuh oleh panglimanya sendiri, Ruknuddin Baibars. Lihat, sangat merupakan dosa besar, apalagi membunuh orang beriman, orang soleh seperti Saifuddin Qutuz. Tapi ini yang terjadi. Belum lagi pasukan masuk sampai ke wilayah Kairo, Saifuddin Qutuz telah meninggal, dan tersebar di masyarakat bahwa ini karena wilayah politik, maka kemudian diberitakan kepada masyarakat bahwa meninggalnya Saifuddin Qutuz bukan karena dibunuh, karena terluka dalam peperangan segala macam, tapi masyarakat akhirnya tahu apa yang bisa Anda sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa menipu sekian banyak masyarakat, tapi ada waktunya suatu hari Allah akan memunculkan aib itu. Dan ternyata masyarakat tahu bahwa pemimpin yang mereka cintai itu justru mati, meninggalnya di tangan pengkhianatan. Kehadiran singkat Saifuddin Qutuz seolah hanya untuk mematahkan mitos kekuatan bangsa Mongol. Ia membuktikan pada sejarah bahwa dengan persatuan, Islam tak bisa dikalahkan. Rahimahullah Saifuddin Qutuz.